Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semua? Baik? Alhamdulillah. Luar biasa teh. Alhamdulillah ya. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa karena kita sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, jangan lupa jaga kesehatan, terus jangan skip makan, istirahat yang cukup, terus jangan keluar rumah ya kalau nggak ada keperluan. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoanya dipimpin oleh satu orang. Ibu tunjuk sama Galih. Baik, makasih Bu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Galih. Oke, sekarang Ibu mau bagikan dulu link presensi ya. Absensinya coba lihat di kolom chat. Nah, sudah ada. Silakan diisi. Aku sudah absen. Udah ya. Oke, nah untuk menambah semangat gitu ya kalian dalam belajar hari ini, Ibu ada video motivasi. Coba kalian simak baik-baik videonya. Lalu nanti kalian sampaikan apa yang kalian dapat gitu dari video ini ya. Share screen-nya sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke, coba siapa yang mau menyampaikan tentang isi dari video tadi? Saya deh Bu. Ya, silakan Pak Nur. Yang saya lihat sih tadi mudah menyerah. Itu sih intinya. Oke, makasih. Ada yang lainnya? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi intinya kita itu nggak boleh takut menyerah gitu, nggak boleh takut gagal. Kita harus berusaha sebaik mungkin. Oke, ya bagus ya. Terima kasih Jalu. Jadi tanya kalau kita coba ya, jangan menyerah duluan. Jadi yang itu coba dulu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Ibu. Oke, nah hari ini di pertemuan ini kita akan belajar tentang computational thinking. Oke, nah sebelumnya Ibu mau mengingatkan, di sini ada kelompok belajar ya. Jadi nanti di sini ada 3 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok string, yang kedua ada kelompok integer, dan yang ketiga itu ada kelompok boolean. Nah, namanya sudah ada kan semua? Kalau ada yang belum tertulis? Oke. Nah, berikutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Ada yang mau membacakan? Tinggal dibaca saja kok. Siapa? Saya Bu. Ya, silahkan. Tujuan pembelajaran yang pertama mendefinisikan computational thinking, yang kedua mengetahui manfaat computational thinking, dan ketiga menganalisis langkah-langkah computational thinking. Oke, bagus ya, terima kasih. Oke, nah berikutnya di sini Ibu meminta kalian untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu. Nah, linknya akan dibagikan di kolom chat. Nah, itu linknya. Pretestnya gampang kok, isi nama, terus di sini ada cuma 2 soal. Ada yang tidak mengerti dengan soalnya, boleh ditanyakan. Lihat ya, ada yang sudah menjawab. Oke, tidak apa-apa. Sudah cukup bagus ya. Nah, berikutnya nih, ada gambar apa? Coba ada yang tahu ini gambar apa? Udah familiar banget sih kayaknya ya. Setiap hari mungkin ada yang masak ini di rumah. Sering. Sering ya. Coba ada yang mau menjelaskan nggak ini tahapan masak apa nih? Mie instan. Mie instan. Gambar 1 ngapain ya kira-kira? Memasak air. Ya, Masak air. masak air. Yang kedua? Masukin mie-nya ke air. Ya. Lalu yang ketiga? Mie-nya dikasih bumbu. Nah, yang keempat? Mie siap disajikan. Ya, disajikan ya. Jadi ini tuh langkah-langkah memasak mie instan. Nah, kalau misalnya langkah-langkahnya kebalik gimana nih? Kira-kira bisa nggak makan nggak mie-nya? Kalau misalnya tahap yang kedua nggak ada tuh. Enggak ya. Jadi sesuatu ini tuh harus dilakukan dengan urutan langkah-langkah yang benar. Nah, sekarang apa itu computational thinking? Coba ada yang pernah mendengar kata computational thinking? Pernah Bu. Nah, apa? Coba. Jadi mesin Oke. berpikir secara komputer. Ya betul ya. Ada lagi pendapat yang lain? Kemampuan untuk menganalisis masalah yang lebih kompleks. Wih. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih jawabannya. Nah, di sini
Jadi, computational thinking itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah atau problem solving secara kompleks dengan cara menguraikannya menjadi beberapa tahapan yang efektif, efisien, dan menyeluruh. Nah, di sini ada tahapannya itu ada decomposition, ada pattern recognize, sama abstraction, dan juga ada algoritma. Nah, di sini itu merupakan dasar dari ilmu Oke, lanjut di sini. Coba dibacakan oleh satu orang. Ada Rahma. Ada Ibu. Nah, boleh dibacakan ya. Manfaat berpikir komputasi yang pertama, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, meningkatkan pemikiran logis. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan analitis. Yang keempat, kepercayaan diri dalam menghadapi situasi. Dan yang kelima, ketekunan bekerja dalam menghadapi masalah yang sulit. Oke, terima kasih Rahma. Nah, jadi itu manfaat dari berpikir komputasi ya. Nah, berikutnya di sini ada tahapan dari computational thinking yang tadi sudah dibacakan. Ada 4 ya. Nah, kemudian di sini kita coba untuk dibahas satu-satu. Coba ada yang mau baca ini sama satu orang? Saya Teh. Ya, silakan. Dekomposisi atau decomposition. Dekomposisi berfungsi untuk membagi masalah-masalah dalam lingkup yang lebih kecil atau spesifik. Langkah-langkah dalam dekomposisi yaitu: yang pertama, identifikasi masalah utama. Yang kedua, buat serta susunan daftar komponen-komponen penyusun atau utama. Yang ketiga, buat serta susunan daftar bagian-bagian kecilnya. Yang keempat, buat rencana dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai urutan atau algoritma. Yang terakhir, selesaikan setiap bagian-bagian kecil hingga ke detail. Oke, terima kasih. Nah, kalau misalnya kita perhatikan yang dari tadi ya, yang masak mie, kira-kira yang dekomposisinya apa? Bagian dekomposisi, tanya. Bagian dasar banget dalam masak mie apa? Kira-kira apa, yo? Menyiapkan alat dan juga bahan. Nah, itu merupakan bagian dekomposisi gitu dalam memasak mie. Jadi, kita tentukan dulu masalah utamanya, terus kita siapkan komponen-komponennya. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau baca? Saya boleh, Ibu. Ya, silakan. Pengenalan pola atau pattern recognition. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola. Pengenalan pola bertujuan agar seseorang dapat membuat sebuah aturan khusus dan memudahkan memecahkan masalah dengan pola yang hampir sama. Pengenalan pola dibagi menjadi 2, yaitu sintak, statistik, dan jaringan syaraf tiruan. Adapun cara mengenali pola sebagai berikut: yang pertama, melihat secara langsung; yang kedua, memikirkan dengan matang pola tersebut; dan yang terakhir, merasakan pola. Nah, kira-kira kalau dalam masak mie, pengenalan polanya kayak gimana? Ada yang bisa menebak? Pola masak mie. Kira-kira pola masak mie sama kayak pola apa gitu? Ya, apapun yang direbus, Bu. Ya benar ya. Yang Jadi di belakang bungkus. ya itu juga bisa. Jadi pola itu kita ngelihat aja kalau masak mie itu kira-kira yang sama dengan apa gitu ya. Kan masak spaghetti juga sama gitu. Sesuatu masak yang direbus juga sama. Jadi mengenali pola-pola yang hampir sama. Oh, jadi kalau misalnya kita baru pertama kali masak mie, kita lihat aja gitu yang polanya sama, kita bisa tiru gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan pengenalan pola. Oke, berikutnya abstraksi. Nah, di sini Ibu yang membacakan ya. Yang terakhir, ada yang mau membaca sama satu orang? Saya, Bu. Ya, silahkan. Algoritma desain. Algoritma desain adalah kemampuan mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara langkah demi langkah. Tahapan sebuah algoritma. Kelima, memeriksa kebenaran algoritma. Keenam, analisis algoritma. Ketujuh, implementasi algoritma. Kedelapan, pengujian program. Dan yang terakhir, persiapan dokumentasi. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nah kita langsung saja mengerjakan LKPD ya. Nah, mengerjakannya itu secara berkelompok, kemudian melalui Google Dokumen, dan setiap kelompok itu linknya berbeda. Tadi kan sudah ini ya, dibagi kelompok. Masih ingat pembagian kelompoknya? Ingat. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Nah, itu dia. Silakan dibuka sesuai sama kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Oke, sini Ibu sambil cek ya. Untuk kelompok 1 di sini udah ada 2 orang. Kelompok 1 ya, udah ada Rahma, ada Sukma. Oke, sudah ada Galih juga ya. Silakan diisi. Kalau misalnya ada pertanyaan yang sulit, boleh ditanyakan. Oke, ini untuk yang kelompok 2. Oke, kelompok 2.
Sudah lengkap ya 4 orang. Ini Rebina, Yasmin, ada Riana, ada Jalu. Oke, di kelompok 3. Wah, udah di sini namanya ya. Oh iya, Ibu mau tanya, kalian sebelumnya pernah nggak ngerjain tugas pakai Google Dokumen seperti ini? Sudah pernah? Belum. Pertama kali? Iya, Iya, Bu. Bu. Iya, makasih. Jadi sebenarnya ini memudahkan kalian gitu ya, kalau misalnya kerja kelompok, terus kan rumahnya beda-beda gitu, ada yang jauh, ada yang deket. Terus kalau misalnya harus kirim-kirim file, itu kan agak lumayan gitu ya. Lumayan file juga banyak gitu, nantinya numpuk. Nah, jadi kalau misalnya pakai ini itu bisa dikerjain bareng-bareng juga. Terus di sini ada fitur chat ya. Kalian bisa klik aja. Nah, di sini. Jadi bisa digunakan fitur chat, silahkan aja kalian ngobrol gitu ya. Kayak chat aja gimana di sini enak. Oke, coba. Halo guys tuh, dijawab dong. Jalu tuh menyapa. Di kelompok 2 ya. Di kelompok 3 belum ada, fitur chatnya belum digunakan. Kalian bisa bagi-bagi juga di sini di fitur chatnya. Misalnya, kamu ngerjain nomor 1 ya, aku ngerjain nomor 2. Ya, gunakan imajinasi kalian. Ya, betul banget ya. Gimana kalian cara mengerjakan ini? Ada yang punya dadu nggak di rumah? Lagi dipakai Bapak. Aduh, dipakai. Kalau punya dadu, enak ya sebenarnya itu. Langsung aja diputer-puter atau enggak pakai imajinasi. Cek, udah sampai mana mengerjakannya? Baru polanya, Bu. Polanya ya. Oke, Ibu lihat juga kelompok 1 udah sampai ketemu nih ya, sampai titik akhir. Boleh kita hentikan dulu yang masih mengerjakan. Ibu mau minta kelompok 1 untuk menjelaskan ya. Kita langsung presentasi aja. Coba ya, Ibu presentasikan hasil kerjaan kelompok 1. Nah, ini mereka sudah menemukan ini ya, yang algoritmanya. Coba dijelaskan oleh satu orang, siapa dari kelompok 1? Ini Bu, kan kondisi awalnya yang 1 di bawah dan 6 di atas kan. Iya. Nah, berarti berguling ke depan sekali. Yang di bawah itu angka 5 berarti ya? Berguling. 5-nya di atas mungkin. Oh iya bentar. Ya. Nah, ke bawah. Jadi bawah. Berguling lagi ke depan jadi 6. Ke depan lagi jadi 5. Terus berguling ke samping. Jadi 3, berguling lagi jadi 2. Lalu ke belakang jadi 6 lagi. Ke samping kanan jadi 4. Ke belakang jadi 5 dan seperti itu jadi 3. Oke, jadi kelompok 1 udah menemukan ya setidaknya polanya. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Ya. Selamat udah berhasil menemukan polanya. Nanti dilanjutkan lagi mengerjakan yang lainnya. Oke, ini buat kelompok yang lain juga dikerjakan. Nanti dikumpulkannya berbatas waktu ya. Sampai kalau misalnya sampai besok bisa nggak kumpulkan? Bisa, Bu. Saya. Oke, mengerjakan LKPD sudah. Kemudian presentasi tadi sudah ya dari kelompok 1. Menjelaskan tentang algoritma dari permainan dadu yang tadi. Oke, nah ini yang berikutnya ada mengerjakan post test sedikit kok ya, coba dikirimkan linknya. Oke, sudah terbuka linknya. Diisi nama, terus di sini manfaat dari computational thinking.
Kalau sudah kita bahas sedikit ya soalnya. Udah ya. Oke, kita bahas satu soal aja yang tadi, yang pola. Ini ya. Saya pengen nyoba teh. Ya, silahkan. Untuk yang soal ini kita dapat polanya itu adalah kalau 0 itu kan 1 sama 2 ya, 1 Iya. kali 2. Nah, jadi tinggal dikali 10, 1 kali 2 kali 10, kali 10, tambah 10, sorry. Oke, 1 sama 2 tambah 10 jadi 11 kali 12, masih yang 132. Oke. Ya, bagus ya caranya. Itu cara cepat ya. Versi siapa tadi yang menjawab? Ajar ya? Iya, Bu. Ya. Oke, jadi itu caranya. Seperti itu. Mungkin ada yang caranya berbeda, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya sama ya. Terima kasih Fajar. Oke. Nah, lalu yang berikutnya ada kesimpulan. Jadi apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau menjawab kesimpulannya? Saya teh. Ya, silahkan. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat mengasah logika. Ya, jadi sangat ini ya, mengasah. Iya. Jadi harus berpikir keras gitu ya dari tadi ya. Iya. Rasanya seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, nah berikutnya nih, ini Ibu yang mau nanya. Yang pertama, ilmu baru apa yang didapat hari ini? Lalu yang kedua, ada hal yang disukai. Yang ketiga, materi yang belum dipahami. Ada yang mau menjawab? Ilmu baru apa yang didapat hari ini? Ilmu yang baru saya dapat itu ada computational thinking. Dari hal yang disukai kayak tadi sebenarnya soalnya kayak main game cuma mikir banget susah. Ya, benar. Terus materi yang belum dipahami alhamdulillah udah sih teh, cuma susah aja soalnya. Oke, itu saya. Oke, nanti dengan sering latihan insya Allah nanti makin terasah ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Nah, di sini ada materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Boleh ya nanti dicari-cari dulu materi tentang ini. Oke, sebelum kita menutup pertemuan hari ini, kita tutup dengan doa lagi yang akan dipimpin oleh Galih. Silakan Galih. Sebelum akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sudah beres pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas ketersediaannya gitu ya. Kita belajar bareng hari ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dari Ibu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.